Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya akan menjelaskan terkait analisis kritis mandiri saya. Analisis kritis mandiri pengembangan bahan ajar dan modul Canva dari evolusi dan pendekatan in silico terkait kemampuan kritis peserta didik pada mata kuliah seminar pendidikan biologi dengan dosen mampu Bapak Dr. Rizal Janurita. Yang pertama tujuannya adalah dari pembuatan AKM ini untuk memahami konsep media digital dalam pembelajaran biologi materi anatomi dan fisiologi manusia. Yang kedua, menganalisis kesalahan dan miskonsepsi yang berkaitan dengan evolusi molekuler. Yang ketiga, menganalisis konsep in silico dalam pengembangan ajar biologi. Dan yang keempat, menganalisis tingkat kritis terdidik pada materi metabolisme sel maupun pendekatan HOTS. Jadi nanti kira-kira ini artikel-artikel yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita masuk dulu. Jadi saya gabung latar belakang dari 4 artikel itu. Nah, kira-kira eh, Indonesia itu ternyata merupakan negara dengan tingkat berpikir kritis yang cukup rendah. Di sini dapat kita lihat dari hasil PISA menurut OECD ya. OECD itu Forum Ekonomik Internasional eh, yang Organization for Economic Cooperation and Development yang menyatakan bahwa hasil pembacaan atau hasil literasi masyarakat Indonesia terkait bacaan atau apapun itu peringkat 69 dari 75 negara yang mengikuti tes PISA pada tahun 2016. Sementara kompetensi abad 21 itu menuntut kepada 4C, kolaboratif, critical thinking, dan yang terpenting di situ adalah critical thinking. Problem solving itu juga termasuk di dalam kompetensi abad 21. Tapi critical thinking lah yang sangat dibutuhkan karena dari critical thinking maka dapat dipecahkanlah sebuah masalah. Lalu yang menjadi persoalan yang saya angkat pada AKM kali ini adalah materi ajar evolusi karena evolusi masih dianggap sebelah mata oleh beberapa siswa. Materi evolusi juga masih memiliki banyak dogma yang cukup kental, terutama negara-negara seperti Indonesia, Amerika Serikat bahkan juga memiliki pemahaman yang tidak terlalu tinggi terkait polisi. Masih banyak terdapat kesalahan. Lalu berikutnya adalah hasil penelitian biologi ya sebagai bahan ajar. Nah ini masih sangat jarang. Jadi bagaimana penelitian biologi itu diterapkan sebagai implementasi dari bahan ajar. Kita bahas dari salah satu artikel, lalu ada pengembangan bahan ajar berbasis digital. Dan ini akan kita kupas juga bagaimana kira-kira dalam pembuatannya. Lalu yang terakhir adalah tetap tujuannya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Nah, ini pendekatannya nanti cukup banyak. Bisa melalui STEM atau bisa melalui uh, HOTS ataupun model-model pembelajaran lain. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke analisis artikel, lalu faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jadi ada model pembelajaran, ya. Model pembelajaran seperti apa yang digunakan, apakah STEM, think pair sharing, atau jigsaw, atau model-model yang lainnya, lalu discovery learning, ya, problem based learning, project based learning, lalu topik pembelajaran, gitu itu, dan media pembelajaran, ya, dan dari ketiga hal ini merupakan hal yang mungkin sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan peserta didik ataupun dalam pola berpikir kritis peserta didik. Nah, pada artikel pertama dengan judul Developing Digital Multimedia of Human Anatomy and Physiology Material Based on STEM Education, ini diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia pada tahun 2019. Isu kelima ya, isu kelima, dan ini pada halaman 497 sampai dengan 510. Nah, ini tujuan dari artikel ini adalah mengasah kemampuan berpikir peserta didik, pendekatan multimedia digital berbasis STEM ya, berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics pada materi anatomi dan fisiologi manusia.
Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah ini awalnya merupakan penelitian pengembangan ya, R&D dengan konsep 4D, define, design, develop, disseminate, lalu dilakukan pembentukan prototipe multimedia, analisis data secara kualitatif, dan juga validasi ahli ya, oleh tadi validasi media, validasi materi, dan juga validasi praktisi, lalu ada pengujian ya, pengujian dilakukan secara quasi eksperimen, dengan tahapan uji efektivitas, yaitu uji prasyarat, uji kompetibilitas, dan juga uji anak-anak COPPA. Nah, ini juga tadi ya, sampelnya melibatkan 38 peserta didik, 76 peserta didik dibagi berdasarkan 2 kelas, dan instrumen yang digunakan juga merupakan hasil transkrip wawancara, transkrip observasi, angket analisis kebutuhan, angket validasi ahli, dan juga praktisi, serta angket uji coba adaptasi. Uji coba adaptasi dari artikel Hidayanti 2006. Di artikel ini juga mengambil banyak sumber dari artikel lain, dan itu merupakan suatu hal yang bagus untuk memperkaya pemahaman dari suatu artikel. Nah, ini merupakan bentuk prototipe dari medianya. Seingat saya ini sebelum divalidasi oleh ahli. Ini bentuknya. Ini hasil dan pembahasannya bisa kita lihat. Ya, jadi terdapat beberapa hasil ya, terutama untuk media ya, bisa kita lihat hasil dari untuk media ini validasinya sangat valid ya, 96,89% skornya, skor rata-ratanya. Lalu berikutnya ada, berikutnya ada validasi oleh ahli materi dan juga ahli praktisi ya, dengan nilai yang sangat tinggi menurut saya ini, yaitu berkisar pada 89,31 dan juga 97,53. Ini kalau sudah dibuat bahan aja sudah sangat bagus ya. Lalu berikutnya ada hasil dan pembahasan pada uji normalitas ya, uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov, dan juga uji homogenitas dengan menggunakan Levert. Menunjukkan bahwa sampelnya ini merupakan sampel yang berdistribusi normal ya, karena H0-nya ditolak, lalu uji Levert juga sampel yang homogen. Nah, ketika diuji apakah bahan ajar multimedia berbasis flash tadi itu efektif pada peserta didik, maka diuji menggunakan anak COPPA pada taraf signifikansi tadi itu 0,001 kalau tidak salah. Nah, ini ditemukan hasil uji S ya melalui anak COPPA. Hasil ini ada di sebelah kanan ya, 7,248 itu dengan signifikansi 0,009 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang cukup baik ya, karena jika dilihat hasil ujinya itu signifikan terhadap anak COPPA, sehingga materi ajar ini bisa dikatakan bagus gitu. Menurut saya multimedia atau bahan ajar ini bagus untuk materi anatomi dan fisiologi manusia tadi berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa atau peserta didik. Tetapi tidak bisa dipastikan juga bahwa model pembelajaran ini dan juga multimedia berbasis flash ini dapat digunakan untuk semua materi, oleh karena itu masih dibutuhkan pengembangan lebih lanjut kata peneliti di dalam kesimpulan yang dituliskan. Selanjutnya, improving student critical thinking skills in cell metabolism learning using stimulating higher order thinking skill model. Nah, ini merupakan model pembelajaran, jadi bukan merupakan sebuah media, tetapi berfungsi untuk menstimulasi berpikir kritis siswa. Nah, model yang digunakan ini adalah model STEAM HOTS ya, Stimulation HOTS. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan juga pada materi metabolisme. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa pemilihan materi sangat penting, karena tidak semua materi ya bisa digunakan untuk model-model seperti ini gitu. Jadi untuk membutuhkan materi-materi yang memang dibutuhkan analisis cukup tinggi. Nah, ini metode yang digunakan kuasi eksperimen ya. Ini dari saya lupa ini kalau tidak salah modelnya ini dia ambil dari Frankel and Wallen tahun 2016, How to Design a Research in Educational, Imaging Only Pretest and Cost Test. Nah, ini desain penelitiannya kira-kira seperti ini.
Yang treatment nanti diberikan treatment pada huruf X, yang kontrol pada kontrol. Nah ini pretest dan juga post-test ya. Nah ini analisis datanya kuantitatif, uji efektivitas tadi prasyarat, homogenitas, ANA-COVA, dan juga uji N-GAIN. Nah ini nanti akan uji efektivitas juga menggunakan beberapa interpretasi, yaitu Hedges, Cohen, dan juga Glass. Lalu juga uji kualitas instrumen ya, dilakukan dengan PPM tadi, persen product moment, juga uji reliabilitas menggunakan alpha Cronbach. Jadi pada artikel ini yang dikuatkan itu adalah pada instrumennya, karena model pembelajarannya itu bisa dikondisikan dengan sangat baik oleh gurunya, jika gurunya atau peserta pengajarnya itu paham dengan karakteristik dari peserta didik juga. Nah ini tadi populasinya peserta didik dari sekolah menengah atas kelas 12, kalau tidak salah ini di Surakarta, jadi sampelnya secara proportif ya. Hasil dari analisis data ujian nasional, jadi sebagai profil awal kemampuan peserta didik, jadi sebanyak 30 peserta didik menggunakan model SIMHOS dan lainnya menggunakan class control. Nah ini bisa kita lihat ya, hasil dari pretest dan post-testnya cukup jauh ya rata-ratanya dari 50 rata-rata post-test dan juga pretestnya. Awalnya itu hanya berpikir kurang lebih 0, sekian ya, 0,21, tapi jadi 6, pada post-test. Ini hasil dari uji ANA-COVA melalui F ya, bisa kita lihat di kelas ini baris ketiga. Uji F melalui ANA-COVA bisa kita lihat 13,455 ya, dengan signifikansi 0,001 ya. Kalau tidak salah ini itu dia menggunakan taruh signifikansi 0,001 juga ya, 0,001. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa model pengembangan ini cukup efektif dalam meningkatkan daya berpikir kritis peserta didik. Nah ini juga hasil end-gain-nya ya, hasil main gain-nya, eksperimental dan juga exciting atau class control itu cukup berbeda ya, walaupun pada kriteria yang medium, tapi menunjukkan ada perbedaan di sini dalam proses berpikir kritis peserta didik. Lalu juga ini analisis dari analisis efektivitas juga menurut Cohen, Hedges, dan juga Glass ya, dapat interpretasi yang lumayan besar, yaitu 0,876, 0,866, dan juga 0,740. Nah ini tadi hasil dan pembahasannya. Jadi ini kira-kira sintaks dari pembelajarannya, dan guru sangat menekankan pada tahapan orientasi karena terletak pada apresiasi peserta didik ya di awal. Kalau tidak bisa di awal maka akan agak berantakan nanti di tengah-tengahnya. Lalu kemudian memberikan pertanyaan, karena jika diberikan pertanyaan yang sifatnya berpikir kritis, ada kemungkinan peserta didik tidak bisa langsung menjawab, tapi harus mencari jawabannya terlebih dahulu. Lalu ada eksplorasi informasi, diskusi dan eksplanasi. Jadi ada sesi diskusi dan juga menjelaskan, lalu ekspresikan nanti pelan-pelan di proses. Ini yang sangat penting ya, karena dapat menjadikan hal yang berkesan atau meaningful learning bagi peserta didik. Lalu yang ketiga, kita akan melihat bahwa masih banyak kesalahpahaman terkait evolusi bahkan pada undergraduate student atau mahasiswa S1. Penelitian dilakukan oleh Hidayat Taufik, Priyanto ya, pada tahun 2021 di Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia. Nah, ini tujuannya ini untuk mengetahui kesalahan dasar dalam memahami konsep filogenetik, dan tujuannya adalah sebenarnya untuk memahami konsep evolusi dan juga biodiversitas gitu. Karena dari kekerabatan maka kita bisa melihat seberapa kaya Indonesia ini melalui biodiversitas. Nah ini mengetahui kemampuan tree thinking ya, cara membaca pohon filogenetik itu sendiri pada peserta didik. Nah ini penelitian deskriptif. Pengumpulan data merupakan berupa 20 soal objek pilihan ganda ya, nanti dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan juga analisis secara deskriptif yang nanti kita akan lihat di hasil. Nah ini, jadi kita lihat pada hasil dan pembahasan, maka bisa kita lihat misreading percentage ya, terbesar itu terletak pada most recent common ancestor ya.
Dan juga yang kedua itu pada counting the branch of nodes ya, or nodes position. Jadi menentukan recent common ancestor atau nenek moyang pertama itu masih terdapat banyak kesalahan bagi mahasiswa satu bahkan. Ya, lalu yang kedua adalah menghitung counting the branch ya, jumlah batang atau posisi nodes ya dari pohon cladogram itu sendiri. Ternyata masih banyak jadi kesalahan interpretasinya cukup banyak ya. 59 dan juga 53%. Nah, ini bisa kita lihat kalau kita bahas satu persatu, tapi saya akan melihat dengan persentase very low misreading ini determining position of an RCA ya, Recent Common Ancestor. Nah, ini jadi sangat luar biasa ya, karena ditemukan peserta didik bahkan tidak bisa mahasiswa dalam hal ini tidak bisa menjelaskan apa itu common ancestor gitu. Dari seluruh mahasiswa di kelas, ternyata hanya 2 mahasiswa yang bisa menjelaskan apa itu common ancestor. Yang kedua ini monophyletic group. Nah, ini merupakan very high misreading ya. Very high misreading. Tadi mohon maaf yang low misreading itu ternyata yang 69 ya. Katanya ada cinnamon parakar, cinnamon. Lalu ini tadi ternyata yang very low misreading itu determining position ya. Jadi peserta mahasiswa sudah sangat ahli dalam menentukan posisi dari common ancestor. Lalu berikutnya ada evaluasi monophyletic group ya, evaluasi relatedness by showing the different from cladogram. Nah, ini tidak ada mahasiswa satupun yang dapat menjawab soal ini dengan benar gitu. Lalu ini ada branch proximity, contemporary descendant, counting the branch or node position. Nah, ini bisa kita lihat ya. Low, very low misreading. Ini ada moderate ya, contemporary descendant. Dan yang terakhir ini ada placing taxon in not correctly, juga menempati low misreading. Banyak kesalahan dalam pembacaan. Nah, ini soal yang tidak bisa dijawab tadi pada bagian monophyletic. Jadi peserta didik tidak dalam hal ini mahasiswa tidak bisa menentukan L dan R itu merupakan kekerabatan monophyletic gitu. Jadi saat diberikan diagram seperti ini, mahasiswa itu bingung apakah sama saja atau beda. Jadi ini merupakan suatu hal yang butuh dievaluasi dengan menggunakan bahan ajar ya, bahan ajar yang menarik dan juga berbasis digital. Gitu. Karena pemahaman siswa atau mahasiswa pun bahkan terkait pembaca tentang cladogram ini masih banyak kekeliruan gitu. Padahal L dan R ini merupakan satu kekerabatan monophyletic. Gitu. Tapi ketika dibalik-balik gambarnya seperti ini, ternyata mahasiswa itu mengalami kebingungan. Lalu yang terakhir ada anti-cancer mechanism of Pisangulan Anguata through in silico and development as teaching material. Ini dengan Santoso ya, et al. Pada tahun 2019 pada jurnal pendidikan biologi Biosphere. Jadi penelitian ini unik karena penelitian ini merupakan penelitian dari penelitian biologi tapi dikembangkan untuk bahan ajar gitu ya. Ada in silico itu analis komputer menggunakan senyawa bioaktif Pisangulan Anguata. Itu pong-pongan ya kalau di Jawa, lalu dinilai apakah layak sebagai bahan ajar atau tidak. Ini metode atau spesifikasi atau bahan yang digunakan ya. Semuanya berbasis komputer ya. Jadi saya melihat bahwa peneliti ini ingin mengembangkan suatu model pembelajaran ya melalui bahan ajar, tapi berbasis pada kemajuan teknologi terutama dalam bidang biologi. Nah, ini bisa kita lihat ya metode tahapannya tadi itu yang pertama adalah penelitian terlebih dahulu, penelitian terkait biologian, kemudian adalah penelitian terkait pendidikan. Menggunakan model APRE ya, Lies, Reorganization, Piloting, and Evaluation. Lalu ada penelitian kelayakan dengan menggunakan rubrik, dan ini rubriknya kira-kira seperti ini telah divalidasi oleh ahli dari bidang biologi dan ilmu pengetahuan alam. Ini hasil pembahasan, bisa kita lihat, ini hasil dari analisis dari in silico ya. Ternyata ya tidak semua bisa digunakan untuk menjadi anti-cancer ya. Ternyata hanya Fishelin F, Fishelin B, dan juga Fishelin D dengan target molekul ini GL-I1. Dengan target molekul ini GL-I1. Nah, ini juga merupakan konsep dari interpretasi hasil in silico ya. Bisa kita lihat ternyata tidak semuanya itu bisa berikatan.
tapi hanya ini aja, Shalin F, ya, DFB, dan juga Pismodegib ya. Pismodegib ini itu merupakan kontrol gitu sebagai kontrol positif karena Pismodegib itu dapat menempel pada GLI1 yang merupakan protein berperan aktif dalam pembentukan kanker pada tubuh manusia. Nah, ini bisa kita lihat menunjukkan rata-rata yang cukup baik untuk dapat memperkaya materi biokimia pada peserta didik ya. Lalu juga divisualisasi secara primal, metode pada saat pengajaran menggunakan think, pair, and share. Lalu juga, maaf tadi ternyata pohon ceplupan ya, lebih meningkatkan motivasi peserta didik. Ini N-gain score-nya bisa kita lihat learning motivation ya. Jadi yang diukur ini adalah learning motivation karena mungkin tadi menggunakan bahan-bahan sederhana, tetapi menggunakan pendekatan bioinformatika melalui analisis in silico. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul, konsep-konsep yang mungkin nanti bisa teman-teman baca ya. Kira-kira seperti itu, dan ini konsep kemudian tanggapannya. Ada berpikir kritis ya tadi terkait PISA dan juga kemampuan abad 21 terutama untuk masyarakat Indonesia. Lalu ada materi evolusi, lalu apakah bisa evolusi itu dikaitkan dengan metode in silico gitu untuk membuat suatu multimedia. Nah, ini multimedia yang tadi telah dijelaskan pada artikel pertama ternyata belum berbasis digital karena masih menggunakan multimedia, dan harapan kita adalah nantinya multimedia tersebut bisa berbasis digital sehingga terhubung langsung dengan internet sehingga siswa ataupun peserta didik tidak perlu langsung menempel, jadi langsung ditekan saja di situ video ataupun kuisnya sudah muncul gitu. Ini istilah atau kosakata baru ada Pismodegib ya, tadi ada GLI1, Visualis, dan juga Cinnamorph, didapatkan dari penelitian yang evolusi itu Cinnamorph ya, karakteristik dengan spesies, Shalin, GLI1, dan juga Pismodegib. Ini adalah kendala dan juga solusi. Terdapat kesulitan mencari artikel bioinformatika, lalu ada juga mencari terlebih dahulu penelitian biologi, lalu mengembangkannya ke dalam topik penelitian pendidikan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.